Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Sadaqallahul azim. Surah Muhammad pengantarnya tadi di ayat yang ke-24 yang terjemahan tafsirnya adalah, apakah kalian tidak mentadaburi Al-Quran atau hatinya telah terkunci mati? Itu pesan Allah dalam bentuk pertanyaan. Ayat itu punya konsekuensi logis bahwa mereka yang tidak mentadaburi ayat-ayat Quran, siogianya hati mereka telah terkunci mati. Lanjutan dari tadabbur Quran dan Sunnah. Dalam kesempatan ini kita masuk ke surah yang pertama, Al-Fatihah. Surah yang pertama berdasarkan susunan Mushaf Utsmaniyah. Nah, Fatihah tentu secara pokok artinya pembukaan, karena dia ayat yang pertama disusun dalam Mushaf Utsmani ini. Nah, Fatihah ini tentu ayat atau surah yang paling istimewa. Sebenarnya tidak ada perbedaan pandangan ulama bahwa Fatihah ini adalah surah yang paling istimewa dari semua rangkaian surah dan ayat Al-Quran yang 30 juz itu, 114 surah. Keistimewaannya yang pertama karena Fatihah ini disebut dengan Ummul Kitab. Induknya isi Al-Quran itu ada di Fatihah. Jadi apapun pesan-pesan Allah dari Fatihah sampai dari Al-Baqarah sampai An-Nas, nah itu tidak lepas dari stressing point yang ada di Fatihah, 7 ayat yang diulang-ulang itu. Nah gitu. Dia disebut juga dengan Asy-Syifa, obat, penawar. Bahkan Rasul mempraktekkan bagaimana bacaan Fatihah itu memang mampu menyembuhkan terutama penyakit yang ada dalam dada, dalam hati, dan juga penyakit-penyakit yang bersifat fisik. Dengan Fatihah, ya Rasul juga praktekkan bagaimana menggunakan doa-doa surah Fatihah itu dengan air putih misalnya. Itu Rasul juga praktekkan dalam sunnah. Jadi dipastikan memang Fatihah yang paham bacaannya, merenungkan dan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengamalkan pesan-pesan Fatihah, ya, itu dipastikan memang bisa menjadi syifa, obat penawar penyakit gangguan fisik maupun gangguan mental rohaniah. Itu hebatnya Fatihah. Nah, adakah ayat yang menguatkan bahwa Fatihah ini kadang-kadang bisa menjadi polemik perbedaan pendapat? Dari segi jumlah ayat
Sebagian ulama memang mengatakan 6 ayat. Sebagian lagi mengatakan 7 ayat. Maka sikap orang yang beriman dalam menyikapi perbedaan adalah surah An-Nisa ayat 59, surah nomor 4. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dalam kurung Al-Quran dan Rasul dalam kurung sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Iya. Jadi kata kuntinya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Maka jika kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, tentu konteksnya kajian-kajian keislaman, farudduhu ila Allah wa Rasul. Maka tempat rujukan itu adalah Quran dan Sunnah. Gitu ya. Adapun posisi ulil amri, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada di situ, tapi kata taat di situ tidak diulangi lagi sama Allah. Artinya ketaatan kepada pemimpin, termasuk di situ ulama dan umaroh, itu tidak mutlak sebagaimana ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu ulil amri minkum. Ketika selisih pendapat yang dipegang hanya Quran dan Sunnah, maka dalam konteks Fatihah apakah 6 ayat 7 ayat, maka Allah klarifikasi itu di dalam surah nomor 15 ayat 87. Surah Al-Hijr namanya. Surah nomor 15 ayat 87. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Iya. Walaqad atainaka sab'an minal masani. Jadi dan telah kami datangkan, telah kami turunkan 7 ayat yang diulang-ulang. Tentu itu adalah Fatihah. Berarti Allah menjelaskan bahwa Fatihah itu sesungguhnya dimulai dari bismillah. Ya, sampai kepada waladhdallin. Jadi jelas 7 ayat diulang-ulang. Di mana pengulangan-pengulangan Fatihah itu tentu maksudnya adalah dalam pelaksanaan sholat yang 5 rakaat sehari semalam itu 17 kali. Sebagaimana jumlah rakaat dalam sholat. 17 kali itu wajib rukun sholatnya harus ada Fatihah. Tidak ada sholat tanpa Fatihah. Nah itulah keistimewaan Fatihah. Nah kata Bismillahirrahmanirrahim, terjemahan yang lazim dalam kitab-kitab Quran standar Indonesia adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itulah terjemahan standar lazim dalam tafsir versi bahasa Indonesia ya. Nah kata ba yang diberi kasroh bermakna ya tentu dengan nama Allah ismun. Jadi dengan nama Allah yang ditekankan di situ adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebelum kita kaji perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, maka kita perlu dudukkan dulu sebenarnya manfaat dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Pengetahuan yang umum kita ketahui adalah Bismillah itu adalah lafaz yang patut diucapkan dalam memulai sesuatu. Kalau kita anggap sesuatu yang baik itu mengawalinya adalah dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sebagai lafaz untuk memohon pertolongan hanya kepada Allah. Sebagian ulama yang lain juga meyakini dan memahami Bismillahirrahmanirrahim itu adalah lafaz sebagai kesediaan manusia untuk berbuat ikhlas apapun demi menggapai ridho Allah. Tapi kalau kita kembali kepada makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim berasal dari kata Ar-Rahma. Baru ada menekankan Rahmannya, ada menekankan Rahimnya.
Kalau Rahman dalam kata standar Indonesia ya pengasih, pemberi. Kalau Rahim jelas penyayang. Kalau penyayang agak sulit didefinisikan dengan kata-kata karena lebih kepada perasaan gitu ya, suasana hati, sayang. Kalau kasih jelas memberikan sesuatu kepada seseorang. Nah, ternyata Rahman itu, kasih dan pemberian Allah itu berlaku bagi semua manusia di muka bumi. Ya tentu makhluk-makhluk lain di luar manusia. Tapi kalau kita konteksnya adalah manusia yang bisa merasakan langsung karena kita punya akal dan pikiran, itu dikasih kepada orang kafir, dikasih kepada orang mukmin, dikasih kepada orang munafik. Semua Allah kasih. Bahkan realitas yang ada dalam kehidupan justru orang kafir, orang jahat-jahat, orang munafik yang lebih banyak diberi bernilai lebih dari segi jumlah kepada orang yang jahat-jahat dibandingkan dengan orang yang beriman. Apakah orang beriman gak dikasih? Ya dikasih. Cuman karena orang beriman itu mencari rezeki Allah itu benar-benar pakai warning mana halal mana haram, gitu, mana jalan yang menzolimi orang lain atau mana jalan yang tidak menzolimi, sehingga rambu-rambu itu yang membuat orang baik-baik itu terkesan tidak sebanyak orang jahat-jahat yang mendapatkan pemberian Allah itu yang dikasih oleh Allah. Mana dalilnya? Silakan buka surah nomor 17 ayat 18. Surah nomor 17 ayat 18. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Nauzubillah. Jelas kan? Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Barang siapa yang menghendaki kehidupan hari ini, ajjalna lahu, kami segerakan baginya fiha, di dunia ini, di dalam dunia ini. Mana sya'u liman nurid, apa saja yang kami kehendaki bagi siapa saja yang kami kehendaki. Seperti tadi yang saya bilang di awal, orang jahat, orang kafir, orang munafik, orang soleh, bahkan realitasnya lebih banyak kan orang jahat yang terkesan dikasih, gitu. Itu Rahman, ya. Tapi ujung ayat itu kenapa Allah katakan summa, kemudian ja'alna lahu, kami jadikan baginya, kami sediakan baginya jahanam. Jahanam. Ya selaha dia masuk ke dalam jahanam itu mazmu wa madkhura, dengan hina, dengan tersisih tanpa mendapat rahmat. Kenapa Allah katakan dalam satu ayat ada dua ide? Ide pertama, ngejar dunia langsung dikasih. Walaupun akhirnya memahami ilmu keakhiratan, ilmu hidup kekal selama-lamanya di sana akan menjadi lemah. Orang yang fokus dan orientasi hidupnya ngejar capaian-capaian dunia, dipastikan dampak psikologinya akan lemah untuk memahami kajian-kajian keilmuan untuk mempersiapkan dan menyambut kehidupan kekal yang tanpa kematian lagi di sana. Itulah alam akhirat, alam yang hidup selama-lamanya kita di sana. Nah, kenapa akhirnya divonis Allah mereka akan masuk neraka? Kenapa? Karena kacamata dalam melihat keduniaan adalah hawa nafsu, bukan iman. Nah, tabiat hawa nafsu ada dalilnya. Mana dalilnya? Buka surah nomor 12 ayat 53. Surah Yusuf namanya. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Inna nafsala ammaratun bisyu'h illa man rahima rabbik. Jadi intinya sungguhnya nafsu itu akan cenderung menyuruh orang berbuat jahat. Jadi ketika kacamata nafsu dipakai untuk orientasi capaian dunia, pasti orang ini jahat. Tidak ada rambu-rambu halal haram, sikut sikat, menjolimi orang lain, gitu. Dan hubul mal yang tidak terkendali, cinta harta yang berlebih-lebihan.
maka dipastikan suasana psikologisnya tidak akan mau diatur oleh rambu-rambu kehidupan. Dia dapat semuanya. Makanya, tapi Allah vonis ini orang pasti masuk neraka. Karena tabiat hawa nafsu tidak akan pernah puas dengan capaian-capaian apapun yang didapat dan cenderung menyuruh orang itu menjadi jahat. Gitu. Nah, itulah tentang rahmannya Allah. Nah, selanjutnya, apakah orang-orang soleh seperti saudara-saudara kita dari Jemaat Tabligh ini semangat mentalitas keimanan mereka luar biasa. Jadi ternyata orang soleh juga dapat dunia. Memang realitasnya jauh lebih banyak orang jahat yang dapat dunia. Mana dalilnya? Buka surah surah 65 ayat 2 dan 3 di paling ujung. Surah At-Tolak namanya. Ya, di ujung ayat 2 dan 3 itu siapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya dan barang siapa bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Masya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi barang siapa yang takwa, Allah akan berikan jalan keluar dalam kesusahan hidupnya. Baru wa yarzuqhu, dan Allah berikan rezeki baginya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak terduga. Menariknya lagi, wa may yatawakkal 'ala Allah, berserah diri kepada Allah setelah ikhtiar dan doa. Karena manusia hanya sebatas ikhtiar dan doa. Urusan gagal, berhasil, kalah, menang itu hak prerogatifnya Allah. Fahuwa hasbu, Masya Allah. Maka Allah yang akan mencukupi keperluannya. Allah katakan, aku yang mencukupi keperluan hambaku. Allah tidak menjanjikan aku yang akan mencukupi, aku yang akan mencukupi keinginannya. Bukan. Kalau sudah keinginan, itu kerjaan hawa nafsu. Ingin satu, ingin dapat satu, ingin dua, dapat dua, ingin tiga, nggak pernah puas. Tabiat hawa nafsu tadi jahat, nggak mau pernah pakai rambu-rambu, gitu. Nah, tapi yang janji Allah adalah fahuwa hasbuh, maka dialah Allah yang akan mencukupi kebutuhan. Beda antara keinginan dengan kebutuhan. Kebutuhan setelah dicapai, maka dia akan merasa qanaah, cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Baru dia memikirkan kebutuhan berikutnya. Tapi kalau keinginan, ini tidak akan pernah puas. Karena keinginan adalah tuntutan hawa nafsu yang tabiatnya tadi sudah dijelaskan Allah di surah nomor 12 ayat 53. Gitu. Nah, selanjutnya sekarang kita fokus dengan pembahasan rohim. Kalau Rahman tadi menekankan kasih, pemberian, sudah dijelaskan, semua dapat. Tapi kalau rohim hanya untuk bagi orang yang beriman. Orang kafir nggak dapat sayang Allah. Orang munafik nggak dapat sayang Allah. Orang jahat nggak dapat sayang Allah. Mana dalilnya? Buka surah nomor 33 di ayat yang ke-43. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkanmu dari kegelapan pada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima, dan dialah Allah yang maha penyayang khusus bagi orang beriman. Rahim Allah hanya untuk orang yang baik-baik, sayang. Tapi kasih pemberian Allah semua. Bahkan orang jahat terasa lebih banyak mendapatkan pemberian-pemberian Allah ketika di dunia, yang melupakan mereka dengan akhirat, sehingga mereka berbuat semena-mena untuk memenuhi keinginan syahwat atau hawa nafsu. Nah itu. Jadi mana bukti orang beriman? Tadi orang beriman, orang soleh juga dunia dapat. Syaratnya memang berat tadi, takwa dan tawakal.
Dan itu pun tawakal yang dijanjikan tadi kan hanya aku akan penuhi kebutuhan. Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh orang beriman. Tapi Allah tidak akan mau memenuhi keinginan orang beriman, karena beda keinginan dengan kebutuhan. Keinginan, nafsu, kebutuhan memang benar setelah tercapai dia merasa qanaah dan cukup atas apa yang Allah berikan, baru cari kebutuhan yang lain, gitu. Nah, jadi itulah perbedaan antara Rahman dengan Rahim. Kita masuk ke ayat yang kedua. Mungkin kali ini hanya 2 ayat aja ya. Masuk ke ayat yang kedua adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, standar terjemahan ya dalam bahasa Indonesia itu adalah segala pujian. Rabbil Alamin ditujukan kepada Rabb Alamin. Ada di situ menekankan alam. Jadi Rabbil Alamin ini yang menjadi stressing point di ayat kedua. Apapun segala pujian dan rasa ungkapan syukur nikmat atas segala karunia itu karena ditujukan kepada Rabbil Alamin. Pertanyaannya, apa sih sesungguhnya esensi Rabbil Alamin? Misalnya salah satu bentuk pujian yang paling lazim adalah Alhamdulillah, syukurillah. Itu pujian. Rasa ungkapan terima kasih. Atau subhanallah, melihat sesuatu yang indah. Gitu. Jadi apapun bentuk pujian-pujian, ungkapan rasa syukur, ungkapan rasa berterima kasih itu pasti sesungguhnya hanya ditujukan kepada Rabbil Alamin atau Rabbil Alamin. Pertanyaannya, apa penekanan Rabbil Alamin? Rabb itu artinya Allah sebagai sang pencipta. Dari segi tafsir tafsir bahasa Arabnya, makna lughahnya itu Rabb di situ adalah Allah sebagai sang pencipta. Nah, jadi muncullah dari kata Rabb ini tauhid yang disebut dengan rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah tauhid yang mengesahkan Allah satu-satunya zat sebagai pencipta. Apa saja? Apa saja? Langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Itu Rabb. Konsekuensi Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta, maka Allah juga sebagai pengatur segala sesuatu. Termasuk pertukaran gelap dan siang, pergantian matahari dengan bulan misalnya, turunnya hujan, itu tentu juga bagian daripada pengertian Rabb sebagai pengatur segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, gitu. Dan Rabb juga mengandung pengertian sebagai pemberi rezeki, ya. Rabb juga mengandung makna dan pengertian sebagai penentu kematian seseorang, ajal. Itu includingnya Rabb meliputi pencipta, pengatur, penentu, pemberi rezeki, menentukan orang sakit dan sehat, sampai kepada penentuan kapan ajal setiap manusia itu tiba. Gitu. Mana dalilnya? Silakan buka surah nomor 3 ayat 26 dan 27. Surah Al-Imran. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau beriman kepada kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau memasukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati,
dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Subhanallah. Jadi kalau tauhid rububiyah seseorang sudah duduk di pikiran dan di hatinya, dia nggak perlu ragu dengan segala cobaan dalam hidupnya. Karena mereka yang tauhid rububiyahnya sudah mantap, mereka hanya punya keyakinan kewajiban saya hanya usaha dan doa. Persoalan menang, kalah, gagal, berhasil bukan urusan saya, bukan urusan manusia yang beriman. Itu urusannya Allah. Tinggal tunggu aja. Gitu. Urusan kita, urusan orang yang beriman, ikhtiar dan doa. Karena Allah sudah menentukan. Yang mengatur itu juga siapa yang bakal diberikan kewenangan, kekuasaan dan seterusnya. Wa tanzi'u mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya'. Dan seterusnya tadi sudah dibacakan. Bahkan yang juga mengatur pertukaran malam dan siang. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tukhrijul hayyi minal mayyiti. Masalah kematian, kehidupan, dulu kita mati, hidup melalui proses kelahiran, setelah hidup dimatikan lagi. Itu semua konsekuensi dari tauhid rububiyah. Wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Bahkan rezeki itu sebatas ikhtiar dan usaha dilakoni, maka rezeki semuanya sudah ditentukan. Wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Tanpa ada perhitungan. Kalau sudah rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, ya pasti tidak akan lari. Sebaliknya, usaha maksimal boleh jadi kalau memang itu bukan jalur rezeki yang telah digariskan oleh ketentuan qadar Allah, boleh jadi tidak dapat. Kalaupun dapat mungkin hanya beberapa saat masuk di kantong dompet, kemudian akan hilang kembali mungkin untuk keperluan-keperluan seketika yang bersifat kondisional. Gitu. Nah, itulah tentang penekanan di ayat kedua surah Fatihah itu menekankan aspek tauhid yang paling utama, itulah tauhid rububiyah. Pertanyaannya, apakah konsekuensi atau tindak lanjut bagi mereka yang sudah memiliki keyakinan tauhid rububiyah dengan benar berdasarkan penegasan-penegasan dalil dalam Quran dan Sunnah? Konsekuensinya apa? Setelah ilmu tentang pemahaman tauhid rububiyah sudah duduk berdasarkan keterangan dalil-dalil yang ada, Quran maupun Sunnah, maka konsekuensinya adalah, lah ini dalilnya. Buka surah nomor 2 ayat 20. Ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Masya Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, bukan hei orang beriman, bukan hei orang Islam. Manusia. Manusia dengan segala bentuk suku bangsa, etnis dan seterusnya dipanggil Allah. Jelas kan? Artinya apa? Seruannya adalah a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kalau di situ terjemahnya sembah. Sebenarnya kata a'budu itu lebih luas dari sekedar sembah. Sembah di situ konteksnya sholat. Tapi abada, ya'budu, a'bud. Itu asal katanya ibadahi, beribadahlah kepada Allah. Ibadah kan bukan cuma sholat. Jadi sangat sempit terjemahan kalau dikatakan sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu. Ibadah itu maknanya luas, bukan mesti sholat. Walaupun sholat itu adalah kunci dan rajanya dari seluruh amal-amal ibadah, tapi luas. Jadi ibadahlah, beribadahlah kepada Allah, termasuk membaca Quran, zikir, infak sedekah, berdakwah, menggelar taklim seperti ini. Ini ibadah. Man kharaja fi talabil ilma fa huwa fi sabilillah hatta yarji.
Kata Rasulullah, itu hadisnya sahih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia disamakan dengan orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad fisabilillah, hatta yarji, sampai dia pulang lagi ke rumah. Ibadah. Setiap ibadah dibalasi pahala. Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih. Barang siapa yang menyerahkan diri pada Allah dan dia berbuat amal ibadah, falahu, maka baginya ajruhu 'inda rabbih, balasan pahala di sisi Tuhannya. Mana dalilnya? Bukan. Surah nomor 2 ayat 112. Surah nomor 2 ayat 112. Semua amal ibadah apapun bentuknya dikasih pahala. Tidak, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Dapat pahala. Karena ketentuan orang masuk surga atau neraka, atau nanti akan menyaksikan timbangan mana yang lebih berat antara pahala dan dosa. Ayatnya cukup populer lah, anak-anak kita hafal itu, cucu kita hafal. Fa'amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Adapun orang yang timbangan pahalanya lebih berat, maka Allah ridho. Dan orang itu puas hidup bahagia di surga tersebut. Wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Sebaliknya orang yang timbangan pahalanya ringan, kebanyakan dosa, fa ummuhu hawiyah, maka mereka akan masuk neraka hawiyah. Jadi yaumul mizan itu, yaumul hisab, dengan adanya mizan di hadapan kita dengan Allah akan menentukan siapa kita. Sehingga akan ada vonis, ini orang layak ke surga atau layak ke neraka.